Oke, jadi kita dari kelas Etika Administrasi Publik kelas E Kelompok 8. dari kelompok 8. Perkenalkan, nama saya Jasmine Anjani. Aku Fitri Aurana dan Nirmala. Saya Maria Serena Agustin. Saya Mas Rohari Lima. Kita di sini sedang berada di pos pemadam kebakaran. Oke. See you. Virus utama itu kan pemadam. Pemadam ya. Bahkan presiden pun kalau ada iring-iringan presiden ya, Iya. pemadam itu presiden itu harus berhenti. Iya. Nah, masyarakat kan nggak tahu seperti itu. Benar. Nah, jadi yang kalau orang awam itu bahasa Jawanya niteni itu apa? Misalnya Niteni. niteni itu Menandai gitu ya. Nah, menandai itu lihat aja dari rotari. Rotarinya kan warna merah. Ya. Nah, kalau TNI polisi warna apa? Biru. Jadi kan siapa yang prioritas utama? Yang warna merah. Ya kan warna merah kan seperti traffic light kan merah itu berhenti. Jadi kalau dua jalur seperti ini, PMK itu nanti jalan di tengah. Jadi semuanya itu harus menyepi ke kiri. Itu aturan. Tapi kan kembali ke SDM masyarakat Indonesia sendiri. Ya kan masing-masing kan enggak seperti di Korea, Iya. di mana itu kan Iya. pasti menyepi. Seperti itu. Jadi seperti itu tadi prosesnya. 1 menit, 7 menit ya, respon time Surabaya itu 7 menit itu 1 menit persiapan dulu. Seperti pakai baju, apa segala, angkat terus. Oh, nah untuk informasi kan tadi kan dari HT ya Pak. Ya. Informasi pertama itu berarti nggak langsung. Enggak, jadi prosesnya begini, kalau terjadi kejadian bilangnya ini tadi kan di Bendung Disi. Iya. Nah itu tergantung dari command center. Jadi pasukan seperti kami itu tidak berangkat atas kehendak sendiri, Iya. atas perintah. Nah, itulah sebabnya kami itu disebut pasukan tempur. Nah, jadi seperti itu. Jadi berdasarkan perintah dari command center, biasanya command center itu makanya di Bendung Disi. Wilayahnya yang terdekat apa? Iya. Jadi kami yang terdekat. Terus nanti ada Jayabaya sama tadi Sukolilo yang panggil duluan. Iya. Kita itu dipanggil kedua, berarti kita itu bantuan. Oh. Gitu. Jadi seperti itu. Itu yang semuanya yang handle tuh command center itu sendiri. Jadi seperti itu prosesnya, mekanismenya. Gimana pemadam kebakaran ini berangkatnya gimana? Apakah sakar PDW atau gimana? Nggak bisa. Jadi kan mobil kami itu, makanya kenapa mobil kami itu mobil urgent. Karena tidak setiap waktu keluar. Kan tadi itu momen langka, kebetulan ada itu direkam mungkin kejadian tadi kan. Berarti kalau udah butuh 2 bantuan itu berarti urgentnya itu tingkat. Berarti kan tadi kan yang dilaporkan objeknya tadi kan rumah. Iya. Jadi kalau memang rumah memang harus lebih dari 1 unit. Ya kan nanti kalau tergantung yang siapa yang tiba di sana duluan melaporkan kejadian, oh ini rumahnya semi permanen, nggak seperti ini kan permanen, Iya. tembok kan. Iya. Kalau semi permanen kan ada bangunan yang tidak tercover oleh tembok, misalnya seperti iya. kayu. Iya, iya. Nah itu otomatis kan dia kan bisa menyebar ke Iya. kiri, kanan, belakangnya. Nah itu nanti tambah lagi. Biasanya seperti itu. Jadi kalau objek yang dilaporkan dari masyarakat pertama, laporan awal ya, yang terbakar ini rumah Pak, ukuran berapa, nanti kan command center yang tahu. Ditanya umpamanya Mbaknya lapor Pak, di kali rumput ada yang kebakaran, ukuran rumahnya segini nanti kan ditanya apakah ada korban atau tidak. Jadi ini command centernya. Alangkah bagusnya kalau sudah mungkin hanya kunjungan di sini atau ada tempat lain lagi. Ada di sini. Kalau di sini kalau bisa saran saya Iya. biar nyambung dengan laporan yang dibuat mbaknya ke kunjungan ke command center. Di situ nanti kita bisa lihat semua CCTV di seluruh Surabaya ya, bisa dilihat. Ini kalau masalah saya ada Itu berarti command centernya itu dapat menerima telepon atau mantau aja dari CCTV? biasanya kan dia terima telepon dulu, nanti dia mantau kalau memang bisa dikomprimasi ada CCTV-nya kan, nggak semua bisa Oh, ada iya, CCTV. iya. Ya kalau Cina kan setiap sudut Iya. ada. Kalau di sini sih jarang. Iya, iya. Saya tunjukkan, saya sama istri saya kesana waktu itu. Kalau untuk jumlah mobilnya Pak, untuk setiap dinas kayak gini tuh emang kuotanya cuma 1 gitu ya Pak? Ini kebetulan kami pos pembantu, karena kalau pos pembantu itu cabang. Iya. Jadi kami cabang dari Rungkut Industri. Iya, yang di Pokoknya, share itu ya. Karena Surabaya sendiri itu punya 5 pos besar. Itu di nama anunya itu dinasnya itu Rayon. Dulu UPTD. Sekarang namanya Rayon. Rayon 1 itu di Pasar Turi, Induk. Rayon 2 itu di dekat makam Wiyar Supratman. Rayon 3 itu ini, Rungkut Industri. Rayon 4 itu di Wio. Rayon 5 di Margomulyo. Nah, setiap rayon itu mempunyai cabang. Seperti Rayon 3 ini ya. Cabangnya di sini, Sukolilo, Keputih, dekat terminal, sama
Gunung Anyar di Wiguna. Iya, iya, benar. Makanya saya kaget kok sini, biasanya UKN kan ke Wiguna lebih dekat. Yang masuk ke perumahan Wiguna tuh, jadi Iya. satu sama Kayaknya tapi lebih besar yang sini ya, Pak? ini Daripada yang- waktu saya istri saya sama di Pontianak. Oh, wow, keren. Jadi ada banyak apa itu CCTV di sini. Nah, ini saya nggak hafal ya, mungkin ini yang dari Dinsos, ini di Disu. Jadi masing-masing diambil 2 orang. Satu yang bagian terima panggilan, satu yang ngecek di CCTV. Itu seperti itu. Di mana itu, Pak, lokasinya? Di Siola. Oh, di Siola. Jadi kan di Siola kan disambut sama Linmas atau Satpol PP, bilang aja kami dari mahasiswa UPN mengadakan kunjungan. Apakah bisa? Kalau memang bisa ya monggo, kalau enggak bisa atur jadwalnya dulu. Iya. Karena Kalau seperti itu biasanya apakah pakai surat atau kita bisa mengunjungi secara langsung gitu Pak? kalau saran saya sih mengunjungi secara langsung bukan kan tanya-tanya dulu. Iya. Kalau memang diperlukan surat berarti kan datang kembali pakai surat. Iya, iya. Nah, seperti itu ya, sekaligus jalan-jalan ya. Kan di situ kan ada museum. Iya. Kemarin saya ke sana kok, Pak. Nah, ada museumnya kan di Iya, pojok ada. itu. Bisa seperti itu. Jadi ada lagi? Mungkin waktu laporannya tuh kayaknya tuh dari subuh kan, dari subuh tuh udah kayak ada asapnya, terus habis itu kayaknya ibu-ibu baru selesai sholat subuhan, terus telepon pemadam langsung bawa langsung terus apinya tuh nggak berhenti berapa jam, udah lama kok kayak tahun yang lalu atau 6 bulan yang lalu. Banyak ya, Pak. Biasanya kalau laporan-laporan seperti itu administrasi dari dinas pemadam kebakaran sendiri. Kalau kami kan hanya berdasarkan perintah keluar, kita keluar. Jadi nggak ada seperti ini direkam. Oh iya iya. Nah, jadi nanti kalau tugas pokoknya seperti di lapangan di TKK, dan kejadian kebakaran TKK, itu nanti Danru yang tadi saya bilang APD-nya lain sendiri. Iya, iya, yang kuning. Itu tugasnya mengatur strategi. Nah, dia ada formasi-formasinya, formasi berapa, pakai berapa selang atau gimana, itu tugasnya Danru. Sesuai. Nah, dan itu selain itu juga selain formasi, tugasnya keselamatan dari anggota itu sendiri. Misalnya rumah itu yang bangunannya itu gampang roboh, nah, jadi jangan maju, serang dari luar aja. Nah, itu strategi namanya. Nah, terus yang kedua, setelah dirasa cukup sudah istilahnya tidak sampai menyebar ke belakang atau ke kiri kanannya, nah, biasanya nanti baru Danru itu membentuk dokumentasi untuk dikirim laporan ke Sisiri. Biasanya seperti itu. Berarti diutamakan keselamatan Nah, ke jadi kalau sudah di lapangan itu tergantung Danrunya, dia butuh bantuan atau tidak. Kalau dia butuh bantuan, dia minta ke Sisir, gitu. Dia lewat HT tadi, lewat HT minta bantuan gitu. Jadi nanti ada berangkatkan yang terdekat sekitaran sini. Kalau tadi kejadiannya kan di Bendel Merisi dong. Yang terdekat ya Sukolilo, sini, terus Poskotis Joyoboyo. Nah, itu kalau ada korban biasanya itu asap itu muncul. Ini juga rumah ini yang Sukolilo tuh. Jadi seperti itu mekanisme. kalau misalkan Pak, selain kebakaran kan pemadam juga membantu nih, misalkan ada ular atau ada kucing di pohon atau ada nyangkut di di got, atau saya juga lihat di video-video TikTok itu kayak ada tangannya orang masuk ke kursi atau Iya, ke iya. apa, itu pemadam juga bantuin Iya, iya. sesuai dengan SOP yang ada. Ya, SOP-nya tetap kami itu diperintah oleh apa namanya Command Center. Nah, Command Center itu mendapatkan laporan dari warga. Iya. Nah, otomatis kan kami tidak mungkin keluar sendiri nyari orang yang kejepit nyari ular, tidak mungkin kan. Ya, laporannya dari warga itu gimana? Iya. Nah, warga melaporkannya ke 112, baru dari 112 Command Center ini melaporkan ke kami seperti Iya. misalnya ya pos terdekat. Iya. Jadi seperti itu. Dan peralatan yang dipakai juga Ya tetap APD. APD itu namanya kepanjangan alat pelindung diri. Terdiri dari celana tahan panas, jaket tahan panas, atau helm, sarung tangan. Nah, seperti itu. Ini bukan tahan api, jadi kan bukan berarti kalau
masuk ke dalam api terus kami selamat enggak. Ya kami resikonya tetap ada terbatas. Kalau baju tahan api sendiri masih terbatas di pos-pos besar seperti Payung 3 sendiri, Kasaturi. Nah, untuk memakai baju tahan api sendiri itu 2 kali lipatnya baju astronot, berat sekali. Kami nggak bisa leluasa untuk berjalan, apalagi sampai berlari. Nah, itu masih terbatas. Ya tergantung dari anggaran juga dari pemerintah untuk membeli peralatan-peralatan itu sendiri. Nah, sedangkan Surabaya sendiri aja baru ada satu mobil kan yang besar yang Iya. tanggalnya sampai 100 meter lebih ya di satu. Nah, itu pun dari Bu Risma waktu itu ya menjabat ya. Dia beli di Scania itu kan dari Finlandia. Wow. Dari Scania itu dari Finlandia. Seperti itu. Kalau yang mobil kami ini mobil BA, Hino kan dari sini tapi Iya. mesin pompanya dari Amerika. Airnya air itu dari Amerika. Kalau truknya sendiri dari sini lokal. Kan Hino kan Mitsubishi ya. Iya. Ada lagi? Itu Pak, misal nih kayak kan pemadam kan menyelamatkan diri, tapi kan resikonya juga tinggi gitu Pak, juga bisa saja dari pemadam juga menjadi korban dari kecelakaan. Nah kalau misal nih Pak, misal dari pihak pemadam sendiri itu menjadi korban itu, apakah dari pihak pemerintah dan instansinya itu adakah kayak tunjangan atau apa gitu Pak untuk apa ya Nah, ini. membantu gitu? Ini agak jelimet ya, soalnya terus terang ya. Iya. Kami ini termasuk saya ya, Iya. baru diangkat jadi pegawai ya tanggal 28 kemarin. Jadi itu resmi ASN ya baru tanggal 28. Sebelumnya kami selama ini honor. Nah, jadi untuk proses seperti itu, saya ingat kejadian kebakaran tahun berapa ya itu tadi? Yang di mana ini? Kalau kita dari Pasar Turi mau menuju ke sini itu kan ada 2 jalan tuh. Nah, itu jalan apa ya lupa ya? Itu ada kebakaran di yang ini ada dekat Siola itu loh, karpet tuh. Oh iya, tahu Nah tahu. itu kan ada anggota kami yang tertimpa. Waktu itu masih dijabat kepala dinasnya almarhum Ibu Chandra Oratmangun. Cewek. Itu kan akhirnya dibawa ke Suwandi. Dibawa ke Suwandi itu nggak langsung ditangani ya karena proses administrasinya seperti itu. Kan kami honor itu kan nggak kayak pegawai negeri yang ada apa istilahnya, apa jam sostek apa Iya. seperti itu. Kami kan nggak ada. Nah, jadi ribet seperti itu kan harus Bu Chandra sendiri yang turun tangan baru ditangani. Jadi masih untungnya baru sekarang baru bisa. Oh, berarti bapak-bapak di sini benar-benar Nah makanya kan jangan dilihat kami itu, peduli ya. kami itu hanya duduk-duduk. Iya, kalau nggak ada bapak-bapak di sini tuh maksudnya kayak gimana gitu loh. Ya kan masing-masing kan pekerjaan itu kan ada resikonya masing-masing. Iya. Ada yang bekerja seperti pom bensin untuk melayani orang itu setiap standby berdiri terus, ada macam-macam, ada yang buruh yang harus mengerjakan produksi atau apa. Iya. Demikian juga kami kan mungkin kalau orang yang nggak mengenal kami nggak tahu seluk beluknya mungkin dikira cuma duduk-duduk aja. Kami itu dibayar berdasarkan kesigapan kami dalam menangani bencana. Nah itu harus dicatat itu. 7 menit seperti yang saya bilang, kira-kira masuk akal nggak 7 menit dari sini ke Bendul Meris? Iya. Enggak, tadi Kan saya 7 menit aja nggak mungkin. Belum orang yang kalau di bel masih jalan satu santai lompok madem lah. Belum lagi motor kalau di bel masih tole gimana apa kan menghambat kami. Iya. Nah seperti itu belum macet, belum apa-apa yang Kita cukup terima kasih banyak ya, karena semoga juga bisa membantu. amin. Dan juga kita juga mendapatkan apa yang sebelumnya belum kita tahu, yang mana kita hanya tahu pemadam kebakaran kayak hanya 1-2 aja, ternyata pemadam kebakaran kayak sebanyak itu gitu. Iya. Apalagi yang bahkan yang kita sebelumnya belum expect, ternyata pemadam kebakaran banyak banget gitu. Banyak juga untuk saya juga belum menerangkan ya. Damkar sendiri itu ada berbagai macam divisi. Mungkin kalau umpamanya tahu yang di TNI kan ada banyak divisi juga, ada angkatan darat umpamanya, ada infanteri, ada bagian divisi berkuda, ada divisi psikologi, ada macam-macam kan. Kami juga ada divisi pasukan tempur seperti kami, juga ada divisi sarpras, sarana prasarana, itu yang menyuplai BBM dan juga perawatan peralatan unit tempur kami. Juga ada bagian TU, ada bagian proteksi di gedung-gedung bertingkat, itu ada timnya sendiri. Ada banyak sebenarnya. Nah kalau bisa nanti LPR-nya nih mungkin ini saran saya, saya berkunjung ke sisi tadi, juga ke Indo, karena
sejarah berdirinya Damkar khususnya Surabaya itu Surabaya itu berdiri sejak 4 September tahun 1810. Wah, lebih tua kan? Iya. Di mana Kak Indonesia saat itu? Belum ada kan? Nah, itu kan bahkan perang Diponegoro aja baru meletus tahun 1898. Kapasitas sesuai rancangan ya. Tapi nanti kalau dibuat jalan, otomatis kan airnya itu kan tumpah di bawah. Jadi kalau bersihnya mungkin 2.500 liter. Untuk ini kabin untuk anggota. Ini pasukan di sini. Biasanya kalau kami kalau sudah berawal masuk sini, tapi begitu selesai melakukan pemadaman atau selesai melakukan evakuasi, biasanya anak-anak kan gerah ya, pakai seperti yang mbaknya bilang panas apa segala. Biasanya kami naik di atas. Nah ini untuk jurumudi dan juga komandan regu. Oh, kalau jurumudi itu nggak ikut terjun ke lapangan? Nah, dia akan tugasnya mengoperasikan unit Iya. sama air. Coba lihat. Punggungku sumpah rasanya. Masuk ya? Jurumudi mengoperasikan pengeluaran air juga kalau airnya habis dia meledak. Jadi caranya buka ini, bukan keluar. Nah, nanti selang pemadam itu dipasukkan ke sini, disambungkan ke pasukan yang menyemprot itu rumah yang terbakar. Jadi seperti itu. Untuk menambah tekanan kita putar pakai gelas ini. Ada tambahannya diputar. Nah, jadi terus gimana Pak kalau unit kita hanya habis? Nah, nanti cari sumber air terdekat. Biasanya kalau ada sumur PMK itu kami sudah pakai unit ini bisa. Kalau enggak pakai alkohol di atas ada. Alkoholnya seperti itu. Kemudian pakai nanti disambung ke sini. Selangnya di dalam, nanti ke sini. Kalau seandainya airnya melimpah, berarti kami pakai selang yang besar ya. Nanti bukanya di sini. Penyedotnya di sini. Untuk tahu airnya itu penuh atau enggak nanti ada dua mekanisme. Yang pertama, kalau penuh dia akan tumpah. Ada airnya itu tumpah ke bawah. Yang kedua ada sini. Level airnya di sini. Jadi untuk mengetahui airnya itu bisa dihisap masuk ke sini atau tidak dari sini. Indikator di sana. Kalau untuk mengeluarkan air, kalau kita di depan komputer dulu tambah tekanan, ingin airnya kencang lagi. Nah, kita putar gas, lihatnya dari sini. Indikator tekanan. Kalau yang pintu-pintu sebelah sama kayak ini semua. Ya, sama yang belakang, penyimpanan peralatan. Di tengah dia akan berdiri di samping kiri atau kanan atau depan atau belakang untuk menyerang supaya jilatan apinya itu tidak menyebar ke tetangga kiri atau kanannya. Jadi seperti itu. Ini fungsinya membagi selang, membagi arus air. Jadi selang air yang dimasukkan dalam selang nanti kan terbagi menjadi dua. Ya. Jadi seperti itu. Beratnya kira-kira berapa ini? Ini yang namanya breathing apparatus. Ini yang membantu kami dalam menghadapi proses kebakaran, terutama pada saat asap. Karena yang sekali lagi ya, yang membunuh kami pasukan pemadam itu bukan api, tapi asap. Karena apa? Dari adanya asap kami akan pingsan karena nggak menghirup oksigen. Nah, akhirnya menghirup karbodioksida. Kita mau try on, coba pakai alat apa ini Pak? APDA, breathing apparatus. Breathing apparatus. Atau disingkat BI. Oh my god. Pak, ini sama nggak kayak yang biasanya orang-orang buat nyelam? Ya, lebih sama. Cuma mungkin beda nanti di alat Ini kanannya atau Oh iya. Ini untuk apa nafasnya? Wow. Ini berat banget coba dilihatnya. Ini kayak jetpack. ini mereknya Draeger dari Jerman. 3586.
kayak bajunya ini untuk apa fungsinya? Ini untuk APD, alat pelindung diri. Ini helm. Ini baju tahan panas, celana tahan panas. Untuk sepatunya Pak? Untuk sepatu ini sepatu safety. Udah, berangkat dulu. Hati-hati Pak.